Jojo, kayaknya aku jadi humas pajak, berhenti aja, kamu aja deh. Aduh, jangan. Selamat datang hey kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey hey. Yuk dengerin hey kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey hey. Mari kakak, lihat dia dulu kakak. Sudah banyak perkembangan isu pajak. Kapan lagi bahas pajak bisa sambil ngakak, sambil ngerujak atau sambil gendong anak. Dengar dulu yuk, info gratis kok gak mau. Di follow dulu, gak ketinggalan melulu. Ajak-ajak bayar pajak, ini konsep baru. Simak dan hayati kelak negeri kita maju. Selamat datang hey kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey bayar pajak. Yuk dengerin hey kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey bayar pajak. Semua orang punya caranya sendiri untuk mengekspresikan cinta Indonesia. Ini cara kami, ajak-ajak bayar pajak. Halo kawan pajak, bagaimana kabar Anda hari ini? Selamat datang dalam podcast Ajak-ajak Bayar Pajak edisi perdana. Peluncuran podcast resmi Ditjen Pajak kali ini juga bertepatan dengan pelaksanaan Spektakuler 2020 dan dalam rangka menyambut Hari Uang ke-74. Senang sekali rasanya saya Ani Natalia dari Humas Ditjen Pajak RI memandu podcast Ajak-ajak Bayar Pajak dengan tema Bergerak Bersama Pulihkan Ekonomi Nasional. Di tengah-tengah kita telah hadir seorang atlet bulu tangkis nasional yang sudah tidak diragukan lagi prestasinya, baik di kancah nasional maupun internasional. Pada tahun 2009, ia juga muncul sebagai peran pendukung dalam sebuah film bertema bulu tangkis, yaitu King. Pemuda ini tidak lain dan tidak bukan adalah Jonathan Christie atau biasa dipanggil Jojo. Halo Jojo, apa kabar? Halo Kak, baik-baik. Wah, senang banget nih, selamat datang ya di podcast Ajak-ajak Bayar Pajak. Jo, mau nanya nih, selama pandemi COVID-19 ini apa saja kegiatan Jojo? Kalau kegiatan mungkin kita masih sama seperti biasa, walaupun beberapa pertandingan ada yang di-cancel, tetapi memang tetap latihan tuh harus jalan setiap hari, tapi mungkin intensitasnya sedikit dikurangi, karena di masa pandemi ini kan kalau imun kita menurun itu kemungkinan besar kita terjangkit COVID-nya tuh lebih besar. Betul. Jadi persentasenya tuh lebih dikurangin kayak gitu. Oke gitu, tapi masih terus latihan ya Jo? Masih terus latihan. Luar biasa. Apa sih sebenarnya yang memotivasi Jojo nih untuk menjadi atlet bulu tangkis? Motivasi aku jadi atlet ya. Kalau dulu sih aku lebih diarahin sama orang tua gitu. Sebelum akhirnya aku mungkin menemukan visi misi aku sendiri di dunia atlet tuh seperti apa. Nah, jadi kalau dulu papa ngasih arahannya tuh di saat-saat aku waktu SD kelas 1. Jadi waktu itu ada ekstrakurikuler. Ada 3 waktu itu, ada sepak bola, bulu tangkis, sama basket. Dan biasanya kan itu setelah pulang sekolah. Pastinya tuh siang, mungkin di atas jam 12-an. Nah, papa kenapa ambil bulu tangkis? Karena takut anaknya hitam. Karena bulu tangkis itu satu-satunya olahraga yang indoor. Kayak gitu. Jadi gitu, daripada pertama. Anakku tersengat matahari, udah nak, kamu ambil bulu tangkis aja. Tapi ternyata akhirnya menjadi atlet bulu tangkis kebanggaan Indonesia. Di usia yang sangat muda ini ya, Jojo sudah menorehkan berbagai prestasi, baik di kancah nasional maupun internasional. Bisa diceritakan nggak bagaimana perjalanan Jojo hingga sampai titik ini, mulai dari SD yang tadi itu sampai, soalnya banyak ya Jo, orang tuh ngelihatnya hasilnya, tapi mereka nggak lihat gimana prosesnya Jojo. Benar. Jadi banyak banget lika-liku yang aku jalanin juga gitu. Bahkan pas pertama kali ikut turnamen pertama aku aja tuh, di saat pertama kalah itu tuh rasanya tuh sedih banget. Pasti waktu itu masih kecil lah. Masih kecil. Kelas 2 SD kalau nggak salah, umur 7 tahunan gitu. Jadi pas kalah pertama itu sedih banget pastinya. Dan masih belum berpikir apapun itu gitu. Jadi ya namanya anak-anak kan ya apa yang dia rasakan ya udah itu yang dia lakuin kan. Pas waktu itu kalah nangis. Terus tapi karena aku emang tipikal anaknya yang nurut sama kata orang tua, jadi apa kata papa ya udah aku ikutin terus gitu loh. Kalau kamu kalah sekarang, udah latihan terus, latihan yang lebih lagi dari orang. Sampai akhirnya pada saat itu pas di SD mungkin itu aku join di klub
salah satu klub kecil di Jakarta Timur pada saat itu. Sampai akhirnya aku di kelas 6 SD, aku mulai pindah klub ke klub yang lebih besar. Itu berada di Jakarta Barat. Nah, mungkin ini juga salah satu pengorbanan orang tua juga, mamah, terlebih lagi sih mamah, karena rumah aku kan tinggalnya di Jakarta Timur. Dan yang aku pindah itu klubnya di Jakarta Barat. Aku udah harus profesional, mesti latihan pagi dan sore. Kalau memang mau benar-benar menjadi atlet yang nggak setengah-setengah ya, bukan yang tanggung-tanggung gitu. Nah, jadi mau nggak mau aku tinggalnya di Jakarta Barat dan di rumah nenek. Dari Senin sampai Jumat itu ditemenin sama papa. Dan mama ditinggalin terus Senin sampai Jumat. Jadi cuma Sabtu Minggu pulangnya. Dan bahkan sampai sekarang. Karena saat ini aku udah di pelatnas juga harus di asrama. Jadi ya pulangnya cuma Sabtu Minggu. Jadi mungkin bisa dihitung ketemu mama tuh cuman Sabtu Minggu udah selama kurang lebih 10 tahunan kayaknya. Wow. Sabtu Minggu. Itu pun kalau lagi nggak pertandingan ya. Kalau pertandingan bisa 2 minggu nggak ketemu, sebulan nggak ketemu, kayak gitu. Sama mama. Nah akhirnya masuk di Jakarta Barat. Iya, akhirnya pas itu umur 10 tahun, 10 atau 11 tahun. Baru akhirnya umur 15 tahun masuk di Pelatnas Cipayung ini, tim nasionalnya. Dan banyak banget lika-likunya juga dari masa yang awalan itu kan aku kejuaraan itu senasional. Senasional itu juga banyak banget kita saling beradu untuk masuk ke tim nasional ini gitu. Jadi itu nggak gampang. Mungkin banyak di angkatan saya tuh kira-kira kurang lebih 25 sampai 50 orang. Wow, banyak sekali, banyak banget, dan kita tuh saling berjuang, berlatih untuk bisa masuk di pelatihan nasional ini, pelatnas ini. Dan alhasil ya puji Tuhan saya bisa masuk di pemusatan latihan nasional dan akhirnya ya udah sampai sekarang. Tapi itu pun juga nggak gampang. Banyak kayak up and down-nya juga, banyak kejuaraan A misalnya saya bisa berhasil, kejuaraan B itu bisa drop banget tuh bisa. Dan di zaman sekarang apalagi sosial media kan yang kita tahu orang bisa berkomentar sebebas-bebasnya dan itu tuh kadang-kadang membuat saya cukup down juga ketika saya kalah gitu loh. Tapi ya puji Tuhan saya tetap terus dikuatin sama pelatih, sama keluarga juga, sama orang-orang terdekat. Jadinya saya masih bisa terus fight sampai akhirnya ya puji Tuhan bisa sampai saat ini. Gitu. Dan memang benar Jojo. Jadi banyak orang tuh suka nggak ngelihat proses. Betul. Ya, pengen langsung lihat hasilnya. Iya, benar banget. Dia pikir instan gitu. Padahal Jojo mulai dari SD kelas 1 sudah diperkenalkan dengan bulu tangkis dan didorong sangat luar biasa dan oleh papa bahkan mama. waktu itu SD yang lebih berat lagi ketika SD kan harus sekolah gitu loh pada pukul 7 atau setengah 8. Jadi tuh si klub itu tuh mengasih pelatihan itu pagi dan sore. Bayangkan sekolahnya aja tuh harus masuk jam 7. Jadi latihan paginya jam berapa? Jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Yang lain masih ngompol waktu SD, kamu udah latihan. Iya, di saat anak-anak lain mungkin pagi-pagi aduh masih tidur, masih nyenyak segala macam. Dan malam pun tuh aku jam 9 pagi tuh udah harus jam 9 malam tuh udah harus tidur. Karena biar jam 4 udah fresh kayak dan gitu. Itu kamu lakukan dari kamu masih kecil. Betul. Luar biasa Jojo. Saya jadi ingat ya, kalau namanya sekolah, kalau dulu kan kita juga sekolah jauh. Kuliah sih kalau saya yang bangun harus cepat karena kampusnya jauh. Tapi kamu luar biasa. Saya pengen dengar lagi dong, apa pengalaman yang paling menarik saat menjadi atlet bulu tangkis? Pengalaman yang paling menarik kalau untuk belakangan ini yang sangat menarik buat saya itu ketika saya bisa berdampak buat orang. Wah, luar biasa. Karena apa? Karena ya saya rasa bulu tangkis ini salah satu talenta yang udah Tuhan kasih ke saya. Jadi ya saya memanfaatkan talenta ini untuk bisa menjadi berkat buat banyak orang. Buat bangsa. Itu salah satu salah satu hal yang saya yakini ya emang ini maunya Tuhan gitu loh. Gitu. Jadi Tuhan kasih kamu bakat dan kamu pengen manfaatkan sebesar-besarnya dengan bakat yang Tuhan kasih sama kamu ya. Jangan sampai kamu sia-siakan gitu ya. Betul. Jadi pengalaman yang paling menarik adalah saat kamu bisa meraih prestasi dan kamu bisa berikan medalinya kepada Indonesia. Betul, gitu ya. itu juga pasti. Saya kebayang ya Jo, nonton kamu aja ketika kamu dikalungkan medali dan bendera kita naik itu, saya bisa nangis tuh Jo gitu ya. Karena saya begitu mencintai dan bangga sekali sama Jojo. Nah, mungkin nih Jo,
di pendengar sana kawan pajak ada juga yang mungkin hobi olahraga Oke. gitu ya. Menurut kamu tips apa kalau dia untuk menjadi olahragawan atau atlet berprestasi? Kalau tips dari Jojo apa kira-kira? Mungkin kalau misalnya benar-benar kita mesti pisahin dulu ya, atlet yang mau benar-benar prestasi atau cuma untuk olahraga aja. Nah, itu dia. Kalau untuk yang berprestasi memang nggak bisa instan. Nggak bisa instan. Harus dari kecil. Betul. Nggak bisa umur misalnya tanggung di SMP SMA tuh kemungkinan berhasilnya itu kecil banget. Kecil. Memang harus dari kecil sudah dididik untuk menjadi seorang atlet. Kalau misalnya untuk hanya mau olahraga ya semua orang bisa. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Selagi kapasitas di dalam tubuhnya tuh masih mencukupi kayak gitu. Jadi tipsnya adalah kalau mau jadi atlet mungkin putra-putra mereka dari sekarang juga bisa. Betul. Kalau dia mau olahraga biasa ya pokoknya ketika kapasitas tubuh Anda masih bisa, berolahraga lah gitu ya. Apapun itu sebenarnya sih, bukan bulu tangkis aja. Karena olahraga memang salah satu hal yang dibutuhkan banget, apalagi di pandemi seperti ini. Kayak gitu. Nah, itu dia nih, kalau lagi masa pandemi kayak gini kan orang pasti banyak, tapi kan kita kan nggak boleh kumpul-kumpul banyak orang. Tuh tipsnya dari Jojo gimana nih? Kalau aku sih tipsnya mungkin buat yang paling gampang aja sih sebenarnya tuh lari atau jogging di depan komplek rumah kalian aja, itu yang paling gampang, paling simple. Itu benar paling simple. Iya benar. Karena kan kalau misalnya olahraga lain, katakanlah bulu tangkis mesti harus ada lawannya kan. Walaupun memang nggak ada body contact. Betul. Kalau misalnya yang ada body contact ya saya itu nggak rekomenin lah. Kayak basket, bola itu untuk sekarang jangan dulu gitu. Nah tapi kan yang paling gampang yaitu lari, jogging, itu yang sepedahan, itu yang paling gampang. Paling gampang ya. Bener juga nih, karena ada acara spektakuler ini ada virtual run nih sebenarnya. Jadi mereka lari sendiri. Iya. Perlu banget ini. Thanks Jo. Terus Jojo pernah bintangin film nih tahun 2009. Iya. Ya. Ada rencana lagi nggak sih main film Jo? Aduh, untuk tanya rencananya sih untuk saat ini ya. Saat ini aku nggak ada kepikiran. Cuman suatu saat mungkin ketika udah pensiun dan masih punya chance untuk terjun di dunia hiburan ya kenapa enggak gitu. Aduh, kamu tuh orangnya ya begitu ada peluang bisa dilihat. Saya mau tuh anak muda Indonesia tuh harus begitu tuh. Jo, tadi kita udah cerita pengalaman Jojo. Jadi dari kecil terima kasih loh sudah sharing. Jadi ngebayangin kamu jam 4 pagi udah dibangunin untuk pegang raket. Ya ampun luar biasa ya. Jadi semua juga bisa tahu bahwa semua itu harus pakai proses. Enggak langsung ujuk-ujuk bisa bawa medali gitu ya. Nah, Jo, kita mau ngomongin tentang pajak nih Jo. Kalau Jojo kan kami tahu ya Jojo tuh karena kami punya datanya tapi nggak boleh diomongin ya. Tapi Jojo adalah salah satu pembayar terbaik, pembayar pajak yang patuh lah di Indonesia. Saya bangga sekali karena kamu tidak hanya memberikan medali kepada Indonesia, tapi kamu benar-benar setia membayar pajak. Buat saya itu keren banget. Kamu selama ini kalau bayar pajak yang ngajarin pertama bahwa harus bayar pajak siapa sih Jo? Pertama kali banget sih sebenarnya. Jujur aku juga dulu nggak terlalu ngerti ya maksudnya pajak tuh kayak gimana sih dan mungkin ini ketakutan anak-anak muda juga nih yang saat ini nih kayak pajak itu tuh ribet nggak sih ngurusnya terus pajak itu tuh konotasinya tuh udah aduh takut duit kita diambil apa segala macam. Nanti ada juga mungkin nih orang lain yang mikir anak muda lain kayak buat apa kita bayar pajak toh nantinya disalahgunakan diambil gitu kan. Nah sebenarnya nggak seperti itu. Sebenarnya itu benar-benar pelayanannya juga ramah banget, gampang banget. Apalagi aku kan di KPP Pasar Rebo kan, itu tuh benar-benar dibantu banget. Benar-benar jadi apapun itu yang tadinya aku nggak tahu nih, jadi itu bisa didetailin sedetail itu gitu. Jadi mesti berapa pendapatan kamu, ini harus bayar segini, ini harus segini. Jadi itu benar-benar dijelasin. Itu tuh gampang banget. Mungkin kalau buat anak-anak muda yang mau bayar pajak, datang aja ke kayak KPP yang dekat rumahnya dia. Kantor cabangnya yang dekat rumah mereka masing-masing kayak gitu. Jadi mungkin mereka bisa dapat pengetahuan lah itu intinya pertama kayak gitu. Jojo kayaknya aku jadi humas pajak berhenti aja kamu aja deh. Aduh, jangan. Soalnya benar banget Jo, kita tuh kemarin pas ngeliat ada atlet Indonesia tapi dia juga tidak hanya membawa nama harum bangsa gitu ya. Yang bawa medali gitu. Tapi kamu juga mau bayar pajak nih, papa mama kamu memang ngajarin gitu juga? Iya, sebenarnya kan mengharumkan nama Indonesia bukan dari kita jadi seorang atlet atau mungkin kita jadi yang mungkin pandangan orang lain tuh
gue mau jadi membanggain Indonesia nih harus jadi atlet, harus jadi entertainment yang bisa membanggakan nama Indonesia. Enggak gitu. Sebenarnya kita orang-orang biasa juga bisa dengan apa? Dengan cara kita membayar pajak dengan taat itu pastinya. Ya Allah, Jojo. Itu tuh gampang banget. Ya Oke lah, ampun, mungkin kalian berpikir, nanti duit pajak kita diambil apa segala macam. Ya udah, itu kan urusan masing-masing gitu. Setidaknya kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita juga harus mencontohkan kepada mungkin nantinya anak-anak cucu atau kita itu tuh bisa bayar pajak dengan taat kayak gitu. Jojo, begitu. Kalau saya dosen kamu, saya kasih nilai A. Bener banget Jo. Jadi mungkin terima kasih loh sudah sharing sama anak-anak muda. Saya bangga banget bahwa membuat bangga Indonesia, berkontribusi kepada Indonesia itu tidak harus menjadi seorang atlet yang ngasih medali, tapi bisa dengan jadi siapapun Anda, siapapun kita, dengan kita setia bayar pajak supaya negaranya punya dana gitu. Iya, betul. Betul. Karena gini Jo, kita kan tahu bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, nggak cuma negara Indonesia, semua negara di dunia lagi struggling. Betul. Kamu tadi cerita semuanya pertandingan aja ditunda. Semua pertandingan ditunda. Itu bisa ngebayangkan dampaknya sampai ke sana gitu Jo. Nah inilah pemerintah harus hadir kan. Makanya saat ini kalau misalnya Jojo belum tahu, bagi para UMKM tuh sekarang dikasih insentif libur bayar pajak dulu. Yang penting kamu usaha jalan terus aja. Gitu. Nah itu yang dilakukan. Mungkin biar paham juga bahwa pajak ini manfaatnya tadi Jojo sudah. Saya jadi mau closing jadi susah karena kamu udah ambil bagiannya keren banget. Jadi untuk bisa membawa mengharumkan Indonesia tidak harus dengan medali ya. Tadi kamu bagus sekali. Ya ampun, saya tersentuh sekali. Tapi memang benar Jo, karena harusnya pajak ini adalah culture. Iya, jadi itu adalah budaya. Itu ada sense of belonging, rasa memiliki kepada bangsa, kemudian sense of responsibility. Ini negara sama-sama kita bangun sama-sama juga. Aduh keren banget. Karena saya juga berpikir kita tinggal di mana sih? Kita tinggal di Indonesia. Betul. Kita lahir di mana? Kita lahir di Indonesia. Kita kerja di mana? Kita kerja di Indonesia. Aduh, ya kenapa enggak kita saling membantu satu sama lain untuk membangun Indonesia yang lebih baik kayak gitu. Nah, tadi saya juga bingung nih karena ada orang yang nggak mau bayar pajak tuh karena nanti duitnya disalahgunakan. Tapi Jojo tadi ngeliatnya itu terserah dia. Iya, betul. Tapi saya harus kewajiban saya jalankan. Aduh, hebat banget sih. Padahal usia kamu 23 tahun loh. Semoga bisa didengar oleh semua kawan pajak bahwa di usia muda ini bisa membawa harum nama bangsa tidak hanya dengan medali, tapi juga dengan berkontribusi kepada negara. Karena namanya ada sense of participation. Jo, boleh nggak satu statement terakhir untuk ngajak kawan pajak supaya patuh pajak sekali lagi Jojo sampaikan di Ajak-Ajak Bayar Pajak kali ini? Oke. Buat kalian semua, apalagi anak-anak muda pastinya, aku pengen ngajak kalian semua untuk taat bayar pajak. Apapun itu, seberapa besar pun pendapatan kalian, tetap kita bekerja di Indonesia, kita lahir di Indonesia, kita tinggal di Indonesia, kita harus juga saling membantu satu sama lain untuk membuat Indonesia tuh lebih baik lagi. Itu mungkin salah satu ajak-ajakan saya ke para anak-anak muda. Terima kasih Jojo. Oke kawan pajak, tadi Ajak-Ajak Bayar Pajak dengan narasumber kita Jonathan Christie mengenai tema bergerak bersama pulihkan ekonomi nasional. Terima kasih banyak atas kehadiran Jojo di studio 16 sama-sama. Kantor Pusat Ditjen Pajak. Dan tidak terasa, sudah saatnya kita menutup jumpa kita hari ini. Saya Ani Natalia dan narsum kita Jonathan Christie bersama seluruh kru yang bertugas kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Ajak-Ajak Bayar Pajak berikutnya. Jo, bilang dong Jo, Ajak-Ajak Bayar Pajak. Ajak-Ajak Bayar Pajak. Asik. Thank you Jojo, sukses sama-sama. Terus. Pokoknya terus berprestasi dan semakin bisa membawa berkat kemanapun berada. Amin.